Ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Hai guys, semangat pagi. Kembali lagi dengan mini tutor Kunti. Kali ini kita bakal bahas tentang alasan-alasan kenapa sih harus ada international trade atau perdagangan internasional. Jadi di pembahasan yang pertama kali ini, aku bakal banyak menggunakan istilah dari international trade yang artinya adalah perdagangan internasional. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama kita bakal bahas tentang definisi dari international trade itu sendiri. Jadi international trade itu sebenarnya adalah pertukaran atau perdagangan barang atau jasa yang melewati batas-batas nasional atau internasional. Dan di sini international trade itu fokusnya pada ekspor dan import. Jadi di mana suatu barang itu dijual ke negara lain. Misalnya Amerika, dia beli gula dari Brazil. Nah, itu namanya kegiatan import. Sedangkan kegiatan ekspor itu ketika Amerika menjual barangnya. Misalnya dia menjual mobilnya ke Jepang, misalnya kayak gitu. Nah, alasan yang pertama ini adalah tentang asal-muasal dari perdagangan internasional itu sendiri. Jadi, sebenarnya zaman dulu tuh manusia purba yang tinggal di dalam gua atau biasa disebut dengan caveman, sebenarnya mereka itu sudah bisa memenuhi kebutuhan ekonomiknya sendiri. Jadi mereka udah bisa membuat senjata sendiri, mereka udah bisa berburu sendiri, mereka juga udah bisa mengkuliti hewan-hewan itu dan memakannya. Secara garis besar penjelasannya seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa manusia purba itu kan gak cuma tinggal di hutan, ada yang tinggalnya di pesisir pantai. Jadi ada yang satu itu berburu, ada yang satu itu istilahnya menjala ikan gitu. Dan mereka ini menukarkan nih barang hasil tangkapannya itu satu sama lain. Nah, barter, istilah barter ini tuh kan udah dikenal dari sejak zaman purba kan. Nah, ini dia nih yang sebenarnya melatar belakangi dari international trade itu. Alasan yang kedua, karena resource reasons atau alasan dari sumber daya manusia atau sumber daya alamnya. Jadi sebenarnya no nation has all the economic resources. Jadi nggak ada negara yang punya semua sumber daya ekonomiknya. Jadi kayak nggak semua negara tuh punya tanah, nggak semua negara tuh punya sumber daya manusia kayak gitu. Misalnya di sini contohnya adalah Amerika. Amerika ini suka kan minum kopi, orang-orang Amerikanya. Tapi di Amerika itu sendiri mereka susah buat numbuhin kopinya gitu. Jadi mereka ini harus import dari Brazil, di mana Brazil bisa memproduksi kopinya sendiri. Jadi mereka saling bertukar gitu. Alasan yang ketiga itu adalah alasan yang dalam aspek ekonomi. Jadi sebuah negara itu seringkali nggak punya cukup sumber daya untuk memenuhi permintaan di dalam negaranya. Jadi misalnya Amerika nih, dia bisa produksi gula gitu kan. Tapi sama permintaannya tuh nggak seimbang. Jadi permintaannya tuh lebih daripada produksinya gitu loh. Jadi itu kenapa Amerika harus sometimes kadang-kadang dia harus import dari negara lain untuk memenuhi permintaan gula di negaranya sendiri. Dan alasan keduanya adalah one nation can sell some items at a lower cost. Jadi suatu negara itu bisa menjual item-itemnya itu lebih rendah daripada negara lainnya. Itu kenapa ada perdagangan internasional. Alasan berikutnya adalah tentang preference reasons atau pilihan. Jadi misalnya ada innovation of style dan ada certain market to satisfy. Ini tuh maksudnya misalnya aku biasa pakai contoh ya, Amerika itu bisa produksi mobil sendiri. Misalnya di sini contohnya Chevrolet. Tapi di Amerika itu juga ada segmen pasar, ada sekelompok orang yang suka sama mobil-mobil dari Jerman. Jadi Amerika harus impor nih dari Jerman, misalnya Mercedes-Benz, untuk memenuhi sekelompok orang itu, sekelompok segmen pasar itu. Ada juga yang suka sama mobil-mobil Jepang, misalnya kayak Honda kayak gitu.
Jadi itu kenapa harus berdagang secara internasional. Alasan yang terakhir itu adalah tentang invisible trade atau perdagangan yang bergerak dalam bidang jasa seperti pariwisata. Misalnya summer ketika musim panas di Indonesia tuh bakalan lebih indah gitu. Ini aku ngambil gambarnya ceritanya kayak di Bali gitu. Misalnya banyak orang yang datang ke Bali itu cuma buat kayak menyelam dan melihat jenis ikan dan jenis terumbu karang yang berbeda dari negaranya. Sedangkan waktu winter itu bakalan lebih seru ketika di Eropa karena mereka bisa main salju dan pemandangannya lebih menawan gitu ceritanya. So that is the end dan kita lanjut ke part 2 ya. Jadi this is Mini Tutor Kunti signing out. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.